Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Dengan rasa terberkati dengan drama Natal, boleh lambaikan tangan. Saya ingin semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersuka cita menyambut Natal. Katakan, haleluya. Haleluya.
mari siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersikap menyembah Dia. Dialah Sang Raja. Semua
berkumpul bersama dalam sebuah perayaan Natal yang lebih menyenangkan hati Tuhan adalah kerukunan, kebersamaan, sukacita. Itulah yang membuat hati Bapa di surga berbahagia. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati umat-Mu seperti firman-Mu berkata, di mana ada kerukunan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Berkatilah umat, berkatilah setiap keluarga, setiap pribadi yang hadir malam hari ini. Hamba percaya ya Tuhan, terang-Mu terbit atas kehidupan kami semua. Engkau berpekar, Engkau beracara. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi pakai hamba-Mu, urapi dan bikin hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Setiap orang yang hadir, firman Tuhan pasti membawa kehidupan, tak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan Tuhan Allah kita. Sebelum duduk, boleh kasih tahu kanan kiri Anda, terang Tuhan terbit atasmu. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Puji nama Tuhan. Shalom. Siapa yang datang dengan sukacita, lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan ya. Senang sekali boleh hadir. Nanti saya tanya sama Pak Samuel Wester, berapa sih di 10 ya. Tapi yang luar biasanya jumlahnya tercatat hadir harusnya 270-an sekian ya, sama anak-anak ya. Dan luar biasa, CV-CV-nya banyak dan gemuk-gemuk. Saya berdoa harus terus rukun dan makin rukun, katakan amin. Tadi yang drama-drama di sini loh, bakatnya ternyata luar biasa ya. Jadi sungguh sukacita, ternyata rezeki perannya malaikat ya. Ya, dan ternyata satu tim PAW ini ternyata CG dari Pak Samuel ya. Jadi saya kasih tahu Pak Yuda nanti ya, kalau butuh pemain musik sudah siap nih temennya, tim TL-nya Pak Samuel ya. Haleluya. Saya melihat sebuah tema yang diangkat di Natal yang kita rayakan malam hari ini tentang jangan takut, terangmu sudah datang, betul ya. Lalu saya berdoa dan saya menemukan ayat Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 2. Ya, Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan dikatakan. Saya ajak kita baca bersama, boleh tolong ditampilkan. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Ya, tolong ayatnya ditampilkan di depan. Kita mau baca sama-sama dengan suara yang terbaik. Ada? Belum? Anda sudah menemukan ayatnya belum? Bapak Ibu? Atau jangan-jangan Pak, saya nggak bawa Alkitab. Waduh, kawan ini. Ya, tetap harus bawa Alkitab Bapak Ibu ya. Alkitab ataupun Alkitab ya. Saya bacakan untuk kita semua, dikatakan demikian. Kalau Anda yang bawa Alkitab bisa baca bersama dengan saya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dua ayat ini diulang terus. Dan dua ayat ini sebenarnya menceritakan tentang bahwa Tuhan sedang bernubuat melalui Nabi Yesaya jauh sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Nabi-nabinya menyampaikan nubuatan janji tentang kelahiran Juru Selamat. Salah satu ayat ini itu dinyatakan supaya bangsa Israel, supaya umat manusia tahu bahwa Allah tidak pernah melupakan mereka, bahwa dunia yang sekalipun hidup dalam kegelapan, Tuhan menyediakan sebuah janji, sebuah terang yang akan terbit atas hidup kita. Ya, dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan bukan sekedar terang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan dilanjut lagi di ayat kedua, dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa.
Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menyata atasmu. Ini ayat diulang-ulang. Artinya apa? Ayat ini ditekankan, diteguhkan, diyakinkan. Itu sebabnya kita akan belajar melalui 2 ayat ini tentang terang Tuhan. Katakan terang Tuhan. Atau lebih tepatnya terang itu bicara tentang apa sih? Catat yang pertama, terang ini bicara tentang pengharapan. Katakan pengharapan. Kalau hari ini Anda bisa bayangkan ya, coba Anda bayangkan sebuah kegelapan atau lorong atau gua yang sangat amat gelap karena tidak ada cahaya di sana. Ketika Anda tersesat di tempat yang gelap, ketika Anda tidak bisa melihat jalan keluar, Anda terjebak di tempat yang sesak ataupun gelap, di mana ada banyak lorong dan Anda tidak tahu arah jalan keluar ini sebelah mana. Muncul di pikiran ketakutan. Jangankan ngomong 10 langkah ke depan, 1 langkah ke depan aja nggak kelihatan. Betapa takutnya hidup kita ini. Saya kemarin sempat cerita dengan jemaat ini suka nyetir. Ya maksudnya kalau kemana-mana luar kota tuh suka setir sendiri. Dia cerita beberapa tahun lalu perjalanan setir lewat tol, ada orang itu bakar sampah. Ya biasalah ya. Tapi kali itu asapnya itu sangat mengganggu karena begitu pekat itu 3 detik itu tidak kelihatan apa-apa di depan. Anda tahu jalan di tol kan kecepatan minimal berapa? 60, 80. 3 detik itu sudah dapat berapa puluh bahkan ratus meter. Jadi mau ngerem takut mobil belakang nabrak, terus jalan takut nabrak mobil depan. Nggak kelihatan. Itu sebabnya kita katakan, kalau mata kita itu gelap, betapa gelapnya hidup kita. Kalau hidup kita ini, kita nggak punya pelita, cilaka kita. Kenapa? Punya mata, nggak punya pelita, juga nggak bisa lihat. Betul? Kalau kita punya mata, nggak ada lampu, ya percuma juga matanya. Betul ya? Sampai sejauh ini ada paham maksud saya? Jadi dalam hidup kita ini, walaupun kita punya mata, kita perlu pelita. Katakan amin. Di dalam hidup yang gelap, kelam, tidak ada harapan. Seperti cerita tadi, drama lengkap sudah penderitaan. Sudah pasangan selingkuh, mertua begitu, anak begini. Oh Tuhan, cerita hatinya tuh rasanya antara kisah nyata atau drama ini. Menghidupi sekali dan rasanya berdasarkan true story gitu ya. Gak tahu kisah siapa yang diangkat ini. Tapi mungkin jadi mewakili kisah yang ada di sekitar kita, antara keluarga besar kita atau teman tetangga kita. Benar loh Bapak Ibu, saya pernah di posisi di mana sebagai anak, papa mama mau cerai, suruh pilih ikut papa atau mama. Sudah kena ekonomi, masalah ekonomi sulitnya luar biasa. Pertikaian demi pertikaian, posisi anak tak berdaya melihat papa mama bertengkar. Itu benar. Gak bisa lihat masa depan aku nanti kalau jadi apa. Besok aja lihat papa mama cerai atau minggat aja sudah penuh dengan harap-harap cemas, penuh dengan ketakutan, trauma. Hidup manusia itu penuh dengan kegelapan. Firman Tuhan mencatat di dalam Yesaya tadi, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan itu bicara tentang di gua yang gelap tadi itu kita melihat secercah harapan. Ada sedikit kecil saja secercah harapan. Mata itu bisa menyambut. Mungkinkah itu jalan keluar? Mungkinkah di sana tempatnya? Kecil sih, tapi itu pengharapan. Mungkinkah itu tempatnya? Mungkinkah itu jalan keluarnya? Itulah yang saya alami ketika saya mendengar tentang Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup memulihkan keluarga. Sebuah pengharapan diberikan manusia. Itu telah terang. Ketika Yesus lahir ke dunia dalam rupa manusia, itu adalah bukti kasih Tuhan kepada umat manusia.
tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah yang nyaman di tahtanya di surga turun ke dunia, apalagi yang kita pertanyakan? Kalau anaknya saja itu gak diberikan, masakan doa Anda gak dijawab? Masakan pergumulan Anda itu diabaikan Tuhan? Ayo, saya mau katakan, sungguh pengharapan itu ada. Di dalam Tuhan pengharapan itu ada. Kabar baik untuk kita semua hari ini dalam mengingat atau merayakan Natal. Saya mau katakan, mungkin Anda ada dalam sebuah masalah, mungkin Anda merasa dalam kegelapan, Anda nggak bisa melihat masa depan Anda sedang bergumul, terlilit apa nggak tahu, hutankah, masalah, kekecewaan, pahit hati, trauma. Anda nggak bisa melihat ke depan. Saya mau katakan malam hari ini, ingat, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin cuma secercah harapan, tapi itu pengharapan pasti. Ya, mungkin kita nggak bisa lihat itu berapa jaraknya ya, celah cahaya itu. Tapi itu yang pasti itu jangan keluar. Katakan amin. Jadi terang Tuhan berbicara tentang apa? Pengharapan. Ya. Yang kedua, terang itu berbicara tentang kebenaran. Katakan kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kalau kita sudah lihat di sana ada secercah harapan. Kalau kita tidak melangkah, percumalah. Jangan berharap Tuhan ke sini. Ayo ke sini Tuhan. Tuhan berkata tuh, aku ini hadir untuk memberikan pelita. Amin. Kita punya mata, kita punya kaki. Melangkahlah. Katakan melangkah. Jadi sudah ada pengharapan, sudah ada pelita. Anda punya mata dan punya kaki, melangkahlah. Firman Tuhan itu pelita dan terang bagi jalan-jalan kita. Tapi sayang kalau ada pengharapan, ada secercah harapan, ada kebenaran, ada pelita, ada tuntunan, ada kebenaran, tapi kaki tidak mau melangkah, tidak akan ada sesuatu terjadi. Halo, katakan amin. Sama seperti drama tadi. Ketika berdoa, menemukan firman Tuhan. 3 ayat dibaca tadi. Tapi kalau hati tidak mau berubah, jangan harap keluarga dipulihkan. Bukan karena Tuhan, Pak, atau kurang berkuasa. Karena kita yang punya kaki, kita yang punya keputusan dan langkah hidup, tak mau melangkah juga dari mana-mana. Kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan, kita terus hidup di masa lalu, terus berkumpul dan meratap diri, berkata, aku kok ada di gua, ini gara-gara si Jono itu. Maaf kalau nggak kesamaan nama. Itu gara-gara aku bijak, scamming. Jadi hati-hati ya, hari-hari ini banyak sekali penipuan. Tadi saya ketemu teman-teman hamba Tuhan, ada 2 cerita. Ya, padahal itu rekanan sudah 10 tahun. Bisa juga menipu, hati-hati. Ya, jadi apa yang Anda sedang alami hari ini? Tapi kalau Anda tidak mau melangkah, ya akan terjadi sesuatu. Lalu katakan amin. Terang itu pengharapan yang pasti. Di sana jalan keluar. Terang itu bicara tentang kebenaran, pelita. Tapi kaki itu keputusan Anda mau melangkah atau tidak, mau berubah atau tidak, mesti berlaku firman atau tidak. Kalau firman Tuhan itu tidak engkau hidupi, ya firman Tuhan itu tidak akan hidup dalam hidupmu. Janji Tuhan itu hanya sekedar janji, bukan Tuhan yang kurang berkuasa. Karena kalau kita melihat janji Tuhan, itu